Kisah ini membawa kita masuk ke sebuah dunia yang brutal, tempat di mana darah kaum lemah terus-menerus ditumpahkan hanya demi memuaskan mereka yang kuat. Di tengah kekacauan hutan yang gelap ini, hukum rimba berlaku mutlak. Hanya yang terkuatlah yang mampu bertahan hidup. Kita diperlihatkan seekor makhluk mirip rusa yang sedang makan dengan tenang, sama sekali tidak menyadari bahwa sepasang mata tengah mengawasinya dari balik semak-semak dan telah menandainya sebagai target buruan. Terlihat seorang pria bernama Johan yang sedang bersiap membidik. Di sebelahnya rekannya seorang pemburu tua bernama Joseph mengisyaratkan agar ia tetap tenang. Johan menarik tali busurnya sekuat tenaga, membidik titik vital hewan itu. Saat aba-aba diberikan, ia pun melepaskan anak panahnya. Namun alih-alih suara desingan panah yang mematikan, justru suara retakan keraslah yang menggema di seluruh hutan. Makhluk itu terkejut dan langsung kabur, sementara Joseph yang panik sontak meneriaki nama Johan. Johan pun muncul dari persembunyiannya sambil memegang busur yang sudah patah menjadi dua. Jelas saja, Joseph tidak terima dan langsung memarahinya habis-habisan. Johan mencoba membela diri dengan alasan busurnya terlalu rapuh, tetapi Joseph membalas bahwa busur itu baru saja dibeli seminggu yang lalu. Joseph bahkan sampai menitikkan air mata, meratapi nasibnya sambil mengeluh bahwa Johan, yang notabene seorang bangsawan, seharusnya tidak perlu repot-repot menjadi pemburu. Menurutnya, Johan lebih baik belajar menggunakan pedang. Mendengar hal itu, ekspresi Johan berubah serius. Ia menjawab dengan realistis bahwa menjadi pendekar pedang tidak akan menghasilkan uang sepeser pun sampai ada orang yang menyewanya. Akhirnya, mereka pun memutuskan pindah lokasi untuk mencari buruan lain. Saat mereka beranjak, Johan merenung bahwa ia sangat membutuhkan uang untuk bertahan di dunia yang busuk ini. Ternyata ia sebenarnya adalah jiwa yang bereinkarnasi menjadi Johan Ait setelah mengalami kecelakaan di kehidupan sebelumnya. Meski terlahir kembali sebagai bangsawan, posisinya berada di urutan terbawah dan ia sadar tidak akan mewarisi apapun. Lamunannya buyar ketika Joseph memperingatkan adanya bahaya. Sekelompok serigala liar tiba-tiba muncul. Joseph terlihat sangat ketakutan, namun anehnya Johan tetap tenang. Ia justru merenungkan betapa realistisnya dunia era kuno tempat ia berada sekarang, di mana kekejaman begitu nyata hingga mereka yang mati pun seolah tidak bisa tenang. Tak lama setelah situasi mereda, mereka menemukan mayat-mayat tergeletak. Joseph bertanya-tanya apakah mayat itu berasal dari desa mereka, tetapi Johan menjawab mustahil untuk memastikannya. Ia menegaskan bahwa di dunia ini, yang lemah hanyalah mangsa bagi yang kuat. Sambil mengepalkan tangan, Johan bertekad tidak akan menjadi target empuk seperti mayat-mayat itu. Dan satu-satunya solusi adalah uang dalam jumlah besar. Dulu saat pertama kali datang ke dunia ini, ia berharap mendapatkan skill khusus atau jendela status layaknya di game. Tapi karena tidak ada yang muncul, tujuannya berubah. Kumpulkan uang, tinggalkan wilayah ini. Lalu hidup bebas entah sebagai pedagang atau petani. Di tengah angan-angannya itu, Joseph memanggilnya karena menemukan sesuatu. Rupanya itu adalah tanaman obat langka bernama Little Devil Grass yang ampuh menghentikan pendarahan. Tanpa basa-basi, Johan langsung menyambar tanaman itu. Pikirannya hanya tertuju pada nilai jualnya yang mahal. Namun perhatian Johan kemudian teralihkan pada sebuah kantong kecil yang tergeletak di tanah. Ia memungutnya karena mengira itu milik Joseph, tetapi Joseph menyangkalnya dan merasa aneh karena jarang sekali ada orang yang berani masuk sedalam ini ke hutan. Firasat buruk itu terbukti ketika tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong dari kegelapan hutan. Mereka bergegas ke arah sumber suara dan menemukan seorang gadis kecil yang dikenali Joseph sebagai Del. Putri Robert sedang terpojok di atas pohon, dikepung oleh kawanan serigala yang ganas. Joseph yang gemetar menyarankan untuk mundur dan mencari bantuan karena mustahil menghadapi serigala sebanyak itu hanya berdua. Namun Johan justru menahannya dan memutuskan untuk mendekat. Joseph panik dan mengingatkan bahwa serigala adalah pemangsa manusia, tetapi dengan tenang Johan berkata ia akan mengalihkan perhatian kawanan itu agar Joseph bisa menyelamatkan si gadis. Joseph tercengang, tak percaya ada bangsawan yang rela menjadi umpan demi rakyat jelata. Padahal kenyataannya, Johan sedang menyeringai licik. Ia tidak sedang ingin menjadi pahlawan. Ia justru melihat situasi ini sebagai ladang emas. Ia menghitung ada 10 serigala, yang artinya ada 10 lembar kulit berharga untuk dijual. Dengan senyum lebar, ia bersiap memanen pundi-pundi uang tersebut.
Tanpa buang waktu, para serigala itu menerjang. Johan bergerak cepat menahan serangan pertama. Serigala itu menggigit bilah pedangnya dengan kuat, dan di luar dugaan, pedang besi itu hancur berkeping-keping akibat kekuatan rahang si binatang buas. Belum sempat Johan bereaksi, serigala lain sudah menerkamnya dari samping. Joseph pun berteriak histeris melihat Johan dikepung. Sementara Johan sedang bertaruh nyawa di hutan, situasi di wilayah keluarga Aits tampak tegang. Rombongan bangsawan sedang melakukan inspeksi ke desa Baltroden. Penduduk desa yang miskin menunduk ketakutan saat kereta kuda lewat. Madam Aits, selir keluarga itu, sibuk mengeluhkan bau busuk rakyat jelata, sementara Philip putra sulung menatap dingin sekelilingnya. Gusin Aits, sang penguasa wilayah, ikut mencaci maki tempat itu. Ketika Philip melapor bahwa Johan tidak hadir dalam inspeksi, amarah Gesin meledak. Ia berteriak bahwa ia tidak peduli pada anak bungsunya itu dan menyumpahinya agar mati tragis seperti ibunya. Namun saat Gesin hendak pergi, ia melihat tumpukan jerami yang mencurigakan di pintu masuk desa. Penduduk desa memohon ampun, menjelaskan bahwa mereka menutupi tumpukan itu karena jelek. Itu adalah tempat latihan Johan. Gesin tertawa, menyebut Johan sebagai serangga menyedihkan yang sok berlatih. Tapi saat ia melihat lebih dekat ke balik jerami, ia terkejut. Di sana terdapat batang-batang kayu yang hancur lebur, penuh dengan bekas pukulan dan tendangan yang sangat dalam. Gesin terdiam, bertanya-tanya kekuatan macam apa yang bisa menghancurkan kayu sekeras itu. Kembali ke hutan, jawaban atas pertanyaan Gesin sedang diperlihatkan. Johan yang tadinya terlihat pasrah digigit serigala, tiba-tiba mencengkeram rahang binatang buas itu. Dengan santai ia berkata bahwa bertarung menggunakan pedang memang bukan gayanya. Dengan kekuatan mengerikan ia melempar serigala itu jauh ke udara, membuat kawanan lainnya waspada. Johan menyeringai, menyebut para serigala itu sebagai mesin uang. Ia sadar betul untuk menghindari menjadi mangsa di dunia ini, ia butuh kekuatan yang melampaui batasan manusia biasa. Joseph menyaksikan dengan mulut menganga saat Johan menghantam wajah seekor serigala dengan satu pukulan lurus. Dampaknya begitu dahsyat hingga serigala-serigala lain ikut terhempas. Tanpa memberi ampun, Johan menangkap leher serigala lain dan menghabisinya dengan brutal. Joseph benar-benar menatap tak percaya. Ternyata Johan jauh lebih kuat dari ekspektasinya. Di tengah tumpukan bangkai serigala, Johan berdiri sambil tersenyum puas. Bukan semata karena kemenangan, melainkan karena membayangkan betapa banyaknya uang yang akan ia raup dari kulit-kulit serigala itu. Ingatan masa lalu kembali memperlihatkan kenyataan pahit yang harus ditelan Johan sejak dini, di mana ia terus-menerus dibuli dan dihina oleh kakak-kakaknya sebagai anak haram tanpa seorang ibu. Saat terbaring tak berdaya di tanah, Johan kecil akhirnya menyadari betapa kejamnya dunia ini dan satu-satunya orang yang bisa ia andalkan hanyalah dirinya sendiri. Sehingga ia mulai memutar otak, memikirkan apa saja yang ia butuhkan untuk bertahan hidup di abad pertengahan yang keras ini. Beruntungnya Johan memiliki keunggulan besar berupa ingatan dari kehidupan era modern yang menyimpan pemikiran jauh lebih maju dan tak terbayangkan oleh orang-orang di zaman ini. Maka ia memutuskan untuk memanfaatkan pengetahuan tersebut demi keuntungan pribadinya yang dimulai dengan latihan berintensitas tinggi. Johan mulai menyusun pola makan seimbang yang sempat membuat orang lain heran, sekaligus menciptakan regimen latihan berbasis era modern, serta melatih seni bela diri jarak dekat, hingga tak terasa latihan tanpa henti itu terus menumpuk selama bertahun-tahun. Hasilnya, Johan yang kini tumbuh lebih dewasa dan kuat mampu menghancurkan batang pohon hanya dengan satu pukulan, di mana ekspresi tekad di wajahnya menjadi bukti nyata dari semua usahanya selama ini. Bahkan kekuatan pukulannya sudah begitu absurd hingga sanggup menumbangkan pohon besar. Di setiap sesi latihan, tubuhnya terasa semakin luar biasa dan terbarui. Namun saat berdiri di tengah batang kayu yang hancur, ia sempat bertanya-tanya apakah kekuatan ini adalah sebuah berkah atau justru tantangan baru. Sampai akhirnya lamunannya buyar oleh suara geraman yang menggema di hutan setelah sebuah pertempuran sengit. Johan menghela napas lega sambil menatap tangannya yang sedang memulihkan diri pasca menghajar para monster. Lantas ia mengamati mayat-mayat serigala di tanah dan menyimpulkan bahwa kawanan itu sudah habis. Sementara di sisi lain, Joseph tampak memeluk erat Del kecil yang menangis lega karena berhasil diselamatkan dari bahaya. Meski masih terlihat syok dan kelelahan, Joseph menoleh ke arah Johan dan memarahinya karena bertindak terlalu ceroboh.
Namun di sisi lain, Joseph juga merasa sangat berterima kasih karena Johann menyelamatkan si gadis kecil tanpa keraguan sedikit pun. Lucunya, di saat situasi serius itu Johann malah asik dengan dunianya sendiri. Sambil membayangkan bagian tubuh monster mana yang paling mahal untuk dijual, lalu ia menoleh ke arah Dale untuk memastikan gadis itu tidak terluka. Namun tiba-tiba saja Dale terkejut dengan ekspresi teror di wajahnya saat melihat ke arah Johann. Tepat di belakang mereka, sebuah bayangan raksasa bermata merah muncul dengan geraman yang bikin merinding, membuat Johann dan Joseph menoleh bingung, sementara Dale menutup wajahnya ketakutan karena makhluk itu memamerkan gigi tajam dan tatapan penuh amarah. Ternyata seekor serigala raksasa yang mengerikan dan merupakan pemimpin kawanan tadi telah muncul, membuat Joseph berteriak panik dan sadar bahwa mereka sedang menghadapi monster sungguhan yang biasanya hanya bisa dikalahkan oleh sebuah batalion pasukan, sehingga ia segera meraih Dale dan mengajak Johann untuk kabur. Namun bukannya takut, Johann justru tersenyum santai dan bertanya apakah makhluk itu adalah bosnya. Ia bahkan dengan enteng meminta maaf karena telah membantai anak buahnya sambil menyebutkan kalau kulit mereka bernilai tinggi. Sebuah ucapan yang membuat binatang raksasa itu menatapnya dengan kebencian murni dan mata merah yang menyala. Sadar bahwa monster itu menganggapnya mangsa, Johann tersenyum percaya diri saat makhluk itu membuka mulut besarnya dan melepaskan auman yang dahsyat. Tapi tanpa gentar sedikit pun, Johann menerjang maju sambil mengatakan kalau wujud monster itu tidak masalah baginya. Johann mengambil sebuah batu dan berteriak bahwa kulit bos monster ini pasti jauh lebih mahal. Lalu ia melempar batu itu tepat menghantam kepala si monster, hingga makhluk itu mengaum kesakitan karena benturan telak tersebut. Konyolnya, Johann malah berteriak frustrasi karena serangan itu menggores kulit si monster yang artinya harga jualnya bakal turun. Namun monster itu tidak peduli dan menatap Johann dengan geraman ganas sebelum akhirnya melepaskan raungan dahsyat yang seolah mengguncang seluruh isi hutan. Suara itu begitu kuat hingga Johann harus menutup telinganya, sementara Joseph memeluk Dale erat-erat, dan di saat yang sama Johann menggeliat kesakitan karena raungan itu terasa menyerang pikirannya secara langsung. Pandangannya mulai kabur dan ia merasa pusing. Lalu tiba-tiba sebuah penglihatan aneh tentang dua prajurit yang bertarung pedang muncul di benaknya. Sebuah adegan yang begitu nyata dan intens hingga membuat Johann berteriak putus asa merasakan sakit dari ingatan tersebut. Tak lama kemudian ia ambruk ke tanah dengan napas terengah-engah. Dan ketika ia menoleh ke sekeliling dengan kepala pusing, ia heran karena monster raksasa tadi sudah lenyap tanpa jejak. Sementara Joseph dan Dale tampak tertidur pulas di tanah seolah-olah baru saja pingsan. Johann mendekat dan memastikan mereka aman. Lalu meski tidak paham apa yang baru saja terjadi, ia segera mengangkat Joseph untuk kembali ke desa karena khawatir monster lain akan muncul. Johann memanggul Joseph di bahunya menembus hutan gelap di bawah sinar bulan purnama sambil menyesal karena tidak bisa membawa kulit serigala tadi dan berjanji akan kembali membawa gerobak nanti. Saat mendekati desa, ia melihat banyak lampu menyala dan sempat berkhayal kalau penduduk desa mungkin sedang mencari Dale. Lalu ia membayangkan akan dipuji oleh ayahnya sebagai penerus keluarga di depan semua orang, atau setidaknya memberinya posisi penjaga agar ia tidak kelaparan. Namun khayalan indah itu hancur berantakan ketika ia semakin dekat dan menyadari ada yang aneh dari keramaian itu. Karena cahaya obor justru memperlihatkan rombongan inspeksi keluarganya lengkap dengan prajurit dan kuda di mana-mana. Johann benar-benar tertegun, apalagi saat kakak tertuanya yaitu Philip berteriak marah menanyakan kemana saja Johann pergi selama inspeksi ayah mereka berlangsung, yang membuat Johann sadar bahwa ia benar-benar melupakan acara penting hari ini dan kini ia dalam masalah besar. Dari atas kudanya, sang ayah memanggilnya bocah lancang dengan tatapan jijik, lalu turun menghampiri mereka. Dan meskipun Johann sudah meletakkan Joseph serta mencoba menjelaskan situasi darurat yang dialaminya, ayahnya sama sekali tidak mau mendengar. Geshen menyuruhnya diam sambil menggenggam kapak besar, lalu mengancam akan membelah kepala putranya itu karena berani mengabaikannya, memperlihatkan amarah yang meluap. Philip terus memanas-manasi dengan menuduh Johann tidak hormat, dan saat itulah Johann benar-benar sadar betapa fatal kesalahannya melupakan inspeksi. Sementara ayahnya kembali menghinanya sebagai bajingan tidak dewasa dengan rasa jijik yang terpampang jelas.
Jason melangkah semakin dekat dengan aura mengancam memotong pembelaan diri Johan bahkan sebelum kalimatnya selesai, lalu mengangkat kapaknya tinggi-tinggi ke arah Johan dan berteriak bahwa ia akan menghancurkan kepala Johan karena telah berani meremehkannya. Johan mengeluh dalam hati karena merasa dirinya nyaris saja mati setelah semua kekacauan sebelumnya, dan sekarang dia masih harus mendengarkan omelan tanpa mendapatkan hasil jarahan sedikit pun. Namun sebuah senyum tipis perlahan muncul di wajahnya saat ia menyadari situasi ini bisa diputarbalikkan menjadi peluang emas. Johan pun mulai bersilat lidah, menjelaskan bahwa dia tidak menghilang tanpa alasan, melainkan sedang sibuk menyelamatkan seorang anak yang terjebak di hutan. Tepat pada momen itu, seorang pria dari kerumunan berteriak memanggil nama Del. Pria itu berlari ke arah gadis kecil yang terbaring pingsan, memeluknya erat, dan bersyukur kepada Tuhan karena putrinya selamat. Pemandangan haru pertemuan ayah dan anak itu tentu saja menjadi panggung yang sempurna bagi Johan. Tanpa membuang waktu, Johan memanfaatkan momentum emosional tersebut. Dia menjelaskan bahwa gadis itu sempat dikepung oleh kawanan serigala dan dialah yang bertarung mati-matian untuk menyelamatkannya. Para penduduk desa terkesima mendengar cerita kepahlawanan itu, apalagi saat Johan mengklaim bahwa ia telah memenuhi kewajibannya sebagai putra seorang ksatria demi melindungi mereka. Dengan penuh percaya diri, pemuda itu membungkuk hormat dan berjanji akan terus menjaga keamanan wilayah, bahkan dengan berani meminta jabatan sebagai kapten penjaga. Permintaan itu membuat kakaknya, Philip, terlihat kesal, tetapi Jason justru tersenyum sinis. Ayahnya itu memanggilnya kapten masa depan dengan nada mengejek, lalu menuntut bukti fisik di mana bangkai serigala-serigala yang katanya ia kalahkan itu berada. Johan menggerutu dalam hati, tidak menyangka ayahnya akan meminta bukti senyata itu. Namun ia bersikeras tidak berbohong, bahkan mengklaim bahwa ia bertemu dengan Great Dark Wolf yang legendaris. Mendengar itu, wajah Jason seketika memerah karena amarah. Baginya kebohongan tentang makhluk legenda adalah batas toleransi terakhir. Ayahnya berteriak, mengancam akan merobek mulut Johan karena berani membual di hadapannya. Panik mulai melanda Johan. Ia berkeringat dingin dan mencoba mengalihkan situasi dengan menawarkan duel untuk membuktikan kemampuannya, berharap ayahnya akan menolak. Namun sialnya, Jason menerima tantangan itu dan menetapkan syarat gila, duel akan dilakukan menggunakan senjata sungguhan. Johan mengutuk dalam hati karena ia tidak pernah diajari cara menggunakan senjata, namun kini dipaksa bertarung hidup mati. Di tengah arena, Jason memerintahkan putranya menarik pedang, tetapi Johan hanya bisa menunjukkan pedang patah bekas pertarungannya di hutan. Merasa akan melukai kehormatannya, Jason memerintahkan Philip meminjamkan pedang kepada Johan. Saat menyerahkan senjata, Philip sempat menyarankan agar Johan memohon ampun saja demi keselamatan nyawanya, tetapi Johan menolak mentah-mentah karena merasa tidak bersalah dan pantang bagi seorang pria untuk lari. Ia mendorong kakaknya ke samping, berharap bisa belajar sesuatu dari pertarungan melawan ayahnya ini. Jason mengenakan helm perangnya dan Johan menatap tajam, percaya bahwa ini adalah momen pembuktian nilainya agar diakui. Tiba-tiba, Jason tersentak kaget karena sebuah aura merah mengerikan memancar dari pedang yang dipegang Johan. Johan menerjang dan menghantamkan pedangnya ke kapak ayahnya dengan kekuatan luar biasa. Benturan itu begitu keras hingga membuat bilah kapak Jason retak. Jason terdorong ke belakang, namun rasa sakit itu justru memicu amarahnya semakin menjadi-jadi. Ia mengangkat kapaknya, memaki Johan sebagai parasit tak berguna, lalu melancarkan serangan balasan dengan niat membunuh. Tubuh Johan terhantam keras, membuat orang-orang yang menonton menyadari bahwa Lord benar-benar berniat membunuh Johan. Jason berteriak seperti orang gila, mengatakan ia tak akan pernah mengakui Johan dan menegaskan bahwa wilayah ini miliknya dan tak ada yang boleh merebutnya. Dalam kondisi terluka dan pandangan kabur oleh darah, Johan sempat bingung melihat Philip berteriak histeris memanggil namanya. Namun ia tetap mencoba bangkit dan menatap ayahnya dengan sisa tekad. Penduduk desa hanya bisa menonton dengan ngeri saat Johan menahan bilah kapak ayahnya menggunakan pedang yang sudah retak. Tekanannya luar biasa, percikan api beterbangan hingga akhirnya pedang Johan hancur berkeping-keping. Johan jatuh berlutut, kalah telak tanpa senjata. Jason mendekat dengan tatapan mengancam, memperingatkan Johan untuk tahu diri dan jangan pernah menantangnya lagi jika masih ingin kepalanya utuh. Lord pun berbalik pergi.
meninggalkan putranya yang terhina dalam kebisuan malam. Adegan kemudian berpindah ke tempat yang lebih tenang, di mana Pastor Valberg tampak marah besar saat merawat luka-luka Johan. Ia mengeluh tentang ketidakadilan Gessen yang bertarung mengenakan baju zirah lengkap. Johan hanya tersenyum, mengakui bahwa dirinya memang lemah. Valberg mencoba menghibur dengan menceritakan kisah ksatria tetangga yang mampu mengalahkan 300 prajurit sendirian, membuat Johan sadar betapa pentingnya teknik bertarung dan betapa ia telah meremehkan ayahnya. Percakapan berubah serius ketika Valberg mendengar Johan menyebut serigala hitam. Wajah sang pastor berubah pucat ketakutan. Ia segera mengambil sebuah buku dan menjelaskan bahwa Black Wolf adalah anomali serta pertanda kehancuran bagi wilayah tersebut. Menurut legenda, kemunculannya selalu membawa malapetaka. Johan terdiam mencerna informasi itu, berpikir bahwa mungkin serigala itu adalah peringatan atas konfliknya dengan sang ayah. Valberg mencoba menenangkan, meyakinkan bahwa Tuhan melindungi Johan karena dia adalah orang baik. Johan hanya bisa tersenyum canggung, menyembunyikan fakta dalam hatinya bahwa motivasi utamanya hanyalah uang agar bisa hidup nyaman, bukan kemuliaan hati seperti yang dipikirkan sang pastor. Sementara itu, jauh di dekat wilayah Aitz, tepatnya di wilayah Barony Bridge, kekacauan besar sedang terjadi. Api berkobar, diiringi jeritan keputusasaan warga yang dibantai tanpa ampun. Seorang ibu yang memeluk anaknya berteriak meminta tolong, namun nyawa mereka direnggut begitu saja dengan kejam. Para tentara bayaran beraksi tanpa rasa penyesalan, menumpuk mayat para korban untuk dibakar demi menghilangkan jejak semata-mata demi bayaran emas. Di depan gerbang yang dilalap api, seorang ksatria melapor kepada sosok tinggi misterius bernama Karimov. Sosok itu menggenggam cincin lambang keluarga Bridge lalu meremasnya hingga hancur berkeping-keping. Karimov yang memperkenalkan diri sebagai pedang kekaisaran suci. Dengan tatapan dingin dan pasukan bermata merah yang menyeringai di belakangnya, ia menunjuk target penghancuran berikutnya, yaitu wilayah Aitz. Kita kembali pada penglihatan aneh Johan dari episode sebelumnya di mana pertarungan sengit antara dua prajurit masih berlanjut dengan begitu intens. Kesatria misterius itu dengan mudah menangkis serangan, lalu menatap lawannya dengan tatapan merendahkan. Karena jelas sekali kalau prajurit berzirah hitam itu jauh lebih unggul dalam hal kemampuan. Dengan gerakan konsentrasi tingkat tinggi, ia melucuti senjata musuhnya hingga tak berdaya. Tanpa membuang waktu, sebuah tebasan brutal memisahkan kepala si prajurit dari tubuhnya. Saat tubuh kesatria itu roboh dan helmnya menggelinding, wajah kaku di baliknya pun terlihat. Dan terungkaplah bahwa prajurit yang tewas itu adalah Johan sendiri. Seketika, Johan tersentak bangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia duduk mencoba menenangkan diri dan menyadari bahwa itu hanyalah mimpi buruk. Namun bayangan Black Wolf yang mengaum ke arah bulan merah terus menghantuinya sejak beberapa hari terakhir, membuatnya teringat kembali pada kata-kata pastor tentang tanda buruk sebagai simbol kehancuran. Awalnya ia mencoba menepis tahayul itu, tapi kemudian ia teringat momen saat ia menghancurkan kepala monster itu dengan batu besar. Sambil tersenyum tipis, ia mengakui kalau mungkin ia memang sedikit memancing amarah makhluk itu. Jadi, ia memutuskan untuk menyingkirkan pikiran negatif dan fokus latihan agar menjadi lebih kuat. Sore harinya di atas bukit saat matahari mulai terbenam, ia memulai rutinitas latihannya. Namun fokusnya buyar saat mendengar suara yang memanggilnya dengan sebutan bocah tak berguna. Ternyata itu adalah kakak-kakaknya yang datang untuk mengejek, mengingatkan pesan ayah mereka agar Johan tetap rendah diri. Mereka mencemooh, mengatakan kalau membelah kayu tidak akan membuatnya pantas jadi penjaga kota dan menganggap itu hanyalah trik murahan. Tanpa banyak bicara, Johan mengepalkan tinju lalu menghantam batang pohon di depannya hingga terbelah menjadi dua bagian. Mata kedua kakaknya terbelalak kaget melihat kekuatan itu. Saat Johan menoleh dengan senyum dingin dan mempersilahkan mereka mengulangi ejekan tadi, mereka langsung kabur ketakutan sambil mengancam akan mengadu pada Lord. Johan hanya bisa menghela napas melihat tingkah menyedihkan mereka. Namun, tiba-tiba muncul suara lain dari belakang yang membenarkan ucapan kakak-kakaknya tadi. Itu adalah Philip yang mendekat dan belak-belakan berkata bahwa ayah mereka memang tidak berniat memberi Johan posisi apapun. Johan tidak kaget mendengarnya, ia malah bersyukur setidaknya ia tidak dihukum gantung. Philip kemudian menjelaskan alasan sebenarnya.
bahwa ayah mereka takut pada potensi Johan yang dianggap ancaman, sama persis seperti saat ayah mereka dulu merebut kekuasaan dari kakeknya sendiri. Johan awalnya tertawa menganggap itu omong kosong, tapi Philip justru menyuruh pelayan membawa sebuah tas untuk diberikan padanya. Isi tas itu membuat mata Johan membesar, karena di dalamnya terdapat mantel dan pelindung dada zirah dari kastil. Philip menegaskan bahwa ia tidak sebodoh ayah mereka yang membuang orang berbakat, dan berjanji kelak saat ia menjadi penguasa, Johan akan diangkat menjadi kapten pasukan pengawal. Setelah menyerahkan hadiah itu, Philip pergi meninggalkan Johan yang masih terpaku menatap zirah tersebut. Johan sadar zirah ini persis sama dengan yang ia pakai dalam mimpi buruknya di mana ia mati tragis. Namun alih-alih takut, ia justru merasa tertantang untuk mengubah takdirnya. Ia pun mengenakan perlengkapan itu dan merasa lebih siap menghadapi tantangan baru di malam itu. Sementara itu, di sebuah kedai lokal, para warga desa tengah asik membicarakan Johan sebagai pahlawan yang menyelamatkan Dale dan Joseph, sekaligus membandingkannya dengan ayahnya yang mereka anggap buruk. Tanpa disadari, seorang pria berkerudung misterius tampak menguping pembicaraan itu. Ketika ayah Dale mentraktir semua orang untuk merayakan kebaikan Johan, salah satu warga bertanya siapa sosok berkerudung itu. Dengan nada sinis, orang asing itu menyindir keberanian mereka, menjelekkan penguasa wilayah di depan orang asing, membuat suasana mendadak tegang. Pria misterius itu menatap tajam dengan senyum menyeramkan, menuntut informasi lebih detail tentang Johan Aitz. Kembali pada Johan. Malam itu ia berjalan menyusuri desa dengan hati riang, membayangkan masa depannya yang cerah di bawah kepemimpinan Philip nanti. Tiba-tiba langkahnya terhenti saat melihat seseorang tergeletak di jalan seperti orang mabuk. Berniat baik, Johan menghampiri untuk membantu mengantarnya pulang. Namun saat ia menyentuhnya, sensasi dingin benda tajam tiba-tiba menempel di lehernya. Pria itu ternyata bukan pemabuk, melainkan seorang pembunuh bayaran yang menyergapnya secara tiba-tiba, membuat Johan membeku dalam situasi hidup dan mati yang tak terduga. Johan sadar betul situasi mencekam yang sedang dihadapinya. Ada belati dingin menempel di lehernya, dan orang yang memegangnya jelas seorang pembunuh bayaran profesional. Sempat terlintas di benaknya kalau ini ulah ayahnya, tapi pikiran itu segera ia tepis. Kalau orang tua itu benar-benar ingin membunuhnya, dia pasti akan datang sendiri untuk membereskannya. Pikirannya kemudian beralih ke ibu tirinya atau Philip, tapi rasanya mustahil saudaranya senekat itu. Frustrasi karena tak tahu siapa dalang di balik ini, Johan akhirnya menoleh ke pria berjubah itu dan bertanya apa maunya. Johan bahkan menawarkan seluruh harta yang ia miliki demi menyelamatkan nyawanya. Namun si pembunuh merespons dengan dingin bahwa uangnya sudah lebih dari cukup. Johan mulai panik. Jika uang bukan motifnya, lantas apa yang diinginkan orang ini? Situasi makin tegang ketika si pembunuh mengatakan ia hanya akan mengajukan satu pertanyaan. Syaratnya sederhana tapi mematikan. Jika dia tidak suka dengan jawaban Johan, belati berlumur racun itu akan langsung bekerja. Johan menelan ludah, gugup setengah mati memikirkan nasibnya jika salah bicara. Tiba-tiba ia teringat trik wawancara kerja di kehidupan masa lalunya dan bersiap memberikan jawaban terbaik. Dari balik tudungnya, pria itu memuji fisik Johan sebelum melempar pertanyaan penentu. Apa kau benar-benar anak dari bajingan bernama Gesen Aitz? Johan terkejut setengah mati mendapat pertanyaan seaneh itu. Sambil menahan amarah dan memutar otak, ia menjawab dengan lantang. Terkadang seekor singa bisa terlahir dari garis keturunan babi. Hening sejenak. Johan sudah pasrah kalau itu adalah jawaban yang salah. Namun tiba-tiba tawa menyeramkan meledak dari mulut pria berjubah itu. Dia menyukai jawabannya, tapi kabar buruknya dia tetap tidak akan melepaskan Johan. Dengan senyum sinis, ia mendeklarasikan bahwa mulai detik ini, Johan Aitz adalah miliknya. Pria itu akhirnya membuka identitasnya sebagai Kegel, sang Venomous Serpent dari Nissos Guild. Pembunuh terhebat di kekaisaran yang telah menyempurnakan ilmunya lewat ribuan misi. Namun Kegel punya satu masalah serius. Dia tidak punya penerus. Dia sudah mencari kemana-mana, tapi yang ditemukannya cuma sampah tak berguna. Beberapa kandidat potensial malah menolak karena alasan konyol seperti kehormatan kesatria. Yang berakhir dengan Kegel membantai mereka semua di arena latihan tanpa ampun.
Karena sudah tak sabar, Kegel mendatangi penyihir kekaisaran yang kemudian menunjuk ke wilayah pedesaan terpencil ini. Tepatnya pada salah satu putra penguasa Aidskesel yang terkenal pemabuk. Awalnya Kegel ragu penerusnya ada di tempat menyedihkan ini, dan sempat bertaruh akan meminta uangnya kembali jika ramalan itu salah. Bahkan saat tiba di tanah keluarga Aids, niatnya adalah membunuh bocah itu jika tidak sesuai ekspektasi. Kembali ke masa kini, Kegel menegaskan dia tak punya waktu lagi. Pilihannya cuma dua, belajar ilmu pedang darinya atau mati di tempat. Johan yang syok malah refleks berteriak bertanya berapa biaya belajarnya. Kegel membentak kesal kalau dia tidak butuh uang. Dan seketika itu juga, mata Johan berbinar penuh keserakahan. Pelajaran gratis dari seorang master, jelas ini kesempatan emas. Kegel memperingatkan bahwa ini jalan seorang pembunuh, bukan satria terhormat, dan akan menjadi aib bagi keluarga. Tapi Johan malah berteriak kalau dia tidak peduli soal kehormatan. Dia memohon untuk diajari, bahkan dengan tak tahu malunya bertanya apakah dia bakal dapat uang saku kalau belajar dengan giat. Kegel menatapnya tak percaya. Sadar bahwa bocah ini benar-benar spesies yang berbeda dari kandidat lainnya. Sementara itu di Kastil Aids, Gesen bersiap pergi urusan bisnis dengan kudanya. Philip berjanji akan menjaga kastil, memotong omongan ibunya tentang perebutan kekuasaan dengan tegas. Saat Philip bertanya soal Johan yang belum kembali, Gesen hanya mendengus marah dan bilang jangan buang waktu memikirkan anak itu, karena hidup matinya tak berarti apa-apa. Philip setuju dan meminta maaf meski dalam hati bertanya-tanya di mana Johan berada. Kembali ke hutan gelap, Kegel bersiap menguji kemampuan murid barunya. Johan meminta meminjam pedang dengan alasan dia sering merusak senjata saat bertarung. Kegel memberinya pedang sambil membatin betapa cerobohnya anak ini. Bahkan sempat berpikir untuk menghabisinya saja saat melihat kuda-kuda bertarung Johan yang aneh dan kikuk. Boleh pakai cara apa saja, tanya Johan. Kegel yang sudah meremehkannya mengizinkan Johan memakai tinju, batu, atau apapun. Namun, detik berikutnya membuat sang master terbelalak. Johan mematahkan pedang pinjaman itu hanya dengan tangan kosong. Suara logam patah menggema, pecahannya berhamburan memantulkan cahaya bulan. Kegel sadar keraguannya salah. Kekuatan fisik bocah ini monster, persis seperti ramalan penyihir itu. Dengan senyum penuh percaya diri, Johan pun bersiap menyerang sang master hanya dengan kekuatan fisik. Cahaya bulan purnama menyinari pecahan pedang yang berjatuhan perlahan, menciptakan suasana yang begitu tegang. Kegel, sang master assassin, sebenarnya cukup terkejut merasakan tekanan udara yang dihasilkan dari pukulan Johan barusan. Dia sadar betul, jika pukulan itu mengenainya, tulang dan ototnya pasti akan hancur lebur. Jelas sekali bahwa lawan yang dia hadapi saat ini bukan sekadar manusia biasa, melainkan seekor singa liar yang sedang mengamuk. Johan menerjang maju dengan tinju terkepal penuh amarah, namun Kegel bergerak dengan kecepatan luar biasa menggunakan teknik ular andalannya. Gerakan sang master begitu mengalir dan tak terduga, membuat Johan kebingungan membaca arah. Tanpa ampun, Kegel menghantamkan sisi datar pedangnya tepat ke tubuh muridnya itu. Johan terhempas ke tanah, mengerang kesakitan, merasakan kekuatan gurunya, sementara Kegel hanya mengawasi dengan ekspresi dingin. Saat Johan berusaha bangkit dengan susah payah, Kegel memujinya karena tidak langsung pingsan setelah menerima serangan itu. Dia bahkan berkomentar, jika Johan lahir 1000 tahun lebih awal, dia pasti sudah menjadi pahlawan legendaris. Namun, sang master segera memperingatkan tentang satu kelemahan fatal yang bisa merenggut nyawa Johan di masa depan, yaitu ketidakmampuannya mengendalikan kekuatan sendiri yang perlahan akan menghancurkan tubuhnya. Awalnya, Johan ragu dan merasa tidak mungkin dia melukai dirinya sendiri, jadi Kegel memutuskan memberikan tantangan nyata. Dia mengangkat pedangnya dan menantang Johan untuk menyerang lagi sekuat tenaga. Kegel berjanji, jika Johan bisa mematahkan pedang itu, ada hadiah yang menanti. Mendengar kata emas, mata Johan langsung berkilat penuh keserakahan. Ekspresinya berubah total dan dia menerima tantangan itu tanpa ragu. Johan menyambar batang pohon sebagai senjata dadakan dan menerjang maju, menciptakan benturan dahsyat yang memercikan api ke segala arah. Namun dampaknya langsung terasa. Johan merasakan hentakan balik yang menyakitkan.
Dia menyadari tubuhnya mulai rusak akibat gayanya sendiri, persis seperti saat dia bertarung melawan ayahnya dulu. Kagel menegaskan bahwa Johan kalah oleh tenaganya sendiri dan tanpa kendali akhir hidupnya bakal tragis. Sebagai demonstrasi pamungkas, Kagel melempar pecahan bilah ke armor Johan, lalu melakukan serangan cepat menggunakan sarung pedangnya. Johan bahkan tidak sempat bereaksi saat sarung pedang tumpul itu menembus armornya seolah benda tajam. Kagel menjelaskan bahwa dengan kendali penuh, benda tumpul pun bisa memotong apa saja. Dengan senyum menyeramkan, dia membayangkan betapa mengerikannya Johan nanti setelah menguasai teknik ini. Sesi latihan pun berlanjut semakin keras di Kastil Aitz, membuat tubuh Johan penuh memar dan kelelahan. Namun di tengah latihan itu, perhatiannya teralihkan oleh sekelompok prajurit elf yang berdiri di depan gerbang. Johan mendekat karena penasaran, tapi langsung dihentikan oleh penjaga. Ternyata mereka adalah Wolves of Akhenaten, guild tentara bayaran elit yang terhubung langsung dengan Yang Mulia. Rasa kesal Johan karena dilarang mendekat langsung hilang saat tahu bayaran mereka mencapai 2 koin emas per pekerjaan. Jumlah yang jauh lebih besar dari gaji kapten, membuat otak Johan langsung penuh dengan imajinasi soal uang dan rencana banting setir karier. Namun, suasana santai itu mendadak berubah mencekam ketika seorang pria misterius berzirah emas mengamati Johan dari kejauhan. Sosok itu, Lord Karimov, mendekat dengan aura yang begitu menekan hingga insting Johan menjerit bahaya. Tangannya bahkan refleks menarik gagang pedang, seolah sedang berhadapan dengan predator mematikan. Para prajurit elf langsung membentak Johan karena lancang menarik senjata di depan Karimov, salah satu ksatria Imperial Guard dari Holy Empire. Saat Karimov membuka helmnya dan menatap dengan mata merah menyala, Johan merasa tubuhnya lumpuh total oleh rasa takut, sensasi yang jauh lebih mengerikan dibanding saat menghadapi serigala hitam atau ayahnya sendiri. Dia merasa seperti kelinci kecil di hadapan pemangsa puncak. Dengan dingin, Karimov hanya memerintahkannya untuk menyingkir. Setelah rombongan itu berlalu masuk ke kastil sambil mengejek Johan yang masih gemetaran, Johan hanya bisa terdiam sendirian, benar-benar terguncang oleh pertemuan singkat dengan ksatria sang kaisar tersebut. Philip benar-benar terkejut melihat kedatangan Karimov. Dengan napas yang masih tersengal, ia bergegas menyambut tamu agung itu di halaman kastil. Pikirannya penuh tanda tanya, kenapa sosok sepenting itu mau jauh-jauh datang ke tempat yang seolah sudah dilupakan dunia ini. Meski begitu, Philip tetap berusaha sopan, memperkenalkan dirinya sebagai calon penerus wilayah Aitz dan menanyakan tujuan kunjungan beliau. Namun belum sempat Karimov menjawab, ibu tiri Johan muncul bersama putranya John. Tanpa basa-basi, wanita itu langsung memuji ketampanan sang ksatria kaisar. Bahkan dengan nada genit berkata, seandainya dia tahu ada pria seperti ini, dia pasti akan menunda pernikahannya dulu. Wanita itu mencoba mengundang Karimov masuk dengan ramah, tetapi Karimov bersikap sangat dingin, seolah menganggap wanita itu tidak ada sama sekali. Sikap angkuh itu membuat Philip kesal. Ia mulai ragu apakah ksatria ini benar-benar mendengarkan omongan mereka atau tidak. Tanpa permisi, prajurit berzirah emas itu melenggang masuk ke dalam kastil dan langsung duduk di singgasana. Dengan suara dingin namun penuh wibawa, ia bertanya di mana Gessen, penguasa wilayah ini sebenarnya. Philip dan ibu tirinya kaget melihat keberanian itu. Philip mencoba menegur karena merasa ayahnya tidak dihormati, tapi ibu tirinya buru-buru memotong dan membela Karimov. Ia menyebut bahwa wajar saja Karimov bersikap begitu karena dia adalah ksatria terhebat di kekaisaran. Philip sadar betul, itu hanyalah usaha wanita tersebut untuk mencari muka demi posisi anaknya sendiri. Akan tetapi, Karimov sudah muak dengan drama keluarga itu. Dia berteriak, menyuruh semua orang diam dan menyingkir. Ia meminta minuman dan menegaskan akan menunggu Lord Gessen di sana untuk menyelesaikan urusan lama dengan pedang di tangan. Sementara ketegangan memuncak di dalam kastil, suasana berbeda terjadi di sisi lain hutan. Johan justru sedang menjalani latihan yang sangat keras bersama gurunya. Kagel berteriak agar muridnya fokus, sementara Johan mengertakkan gigi menahan sakit saat berusaha menghindari serangan gurunya yang begitu cepat. Meski sudah berusaha, sebuah luka kecil tetap muncul di lehernya karena ia terlambat menghindar. Sang pembunuh memperingatkan dengan nada dingin bahwa jika belati itu beracun, nyawa Johan pasti sudah melayang. Johan meminta maaf, tapi pikirannya terganggu oleh kehadiran ksatria kaisar di desanya.
Rasanya janggal melihat orang luar justru menguasai akses kastil keluarganya sendiri. Dengan wajah serius, Johan berkata kalau menutup gerbang desa adalah hal yang tidak masuk akal, tapi Kagel justru mengingatkan realitas pahitnya. Ia menegaskan bahwa Karimov adalah prajurit terkuat di benua ini. Johan kaget dan bertanya, apakah ksatria elf itu lebih kuat dari gurunya? Kagel terdiam sejenak, lalu mengakui bahwa jika harus melawan Karimov, dia akan memilih lari tanpa pikir panjang. Mendengar pengakuan itu, dengan polosnya Johan berkata bahwa hasil pertarungan baru akan ketahuan setelah selesai. Ucapan itu langsung dihadiahi tamparan keras oleh gurunya. Kagel marah besar, ia menyuruh Johan untuk tahu diri. Mengendalikan kekuatan sendiri saja belum becus, apalagi mau melawan monster sekelas Karimov. Tapi Johan menatap balik dengan tekad bulat. Ia bersikeras akan berlatih menghadapi apapun. Melihat itu, gurunya hanya bisa menghela napas, pasrah menerima sifat keras kepala muridnya. Latihan kembali berlanjut. Suara benturan pedang menggema di hutan saat Kagel menekan Johan habis-habisan tanpa ampun, memaksa muridnya melampaui batas. Johan sempat frustrasi karena merasa kekuatan fisiknya besar, tapi ia bahkan tidak mampu memotong sarung pedang gurunya. Sampai akhirnya, Kagel mengajarkan inti dari segalanya, yaitu aliran kekuatan. Dia menyuruh Johan berhenti mengayun secara buta dan mulai memusatkan tenaga di ujung bilah pedang. Perlahan Johan mulai paham. Kagel menyadari suara sabetan pedang Johan berubah makin tajam. Dalam satu momen penting, Johan memusatkan seluruh energinya hingga matanya bersinar biru, lalu melepaskan serangan yang sukses memotong ujung sarung pedang gurunya. Johan tersenyum lebar merayakan keberhasilan itu. Ia berkata kalau ternyata caranya tidak sesulit bayangannya. Kagel yang awalnya ragu dan mengira itu cuma keberuntungan menantang Johan sekali lagi. Kali ini dia bersumpah tidak akan menahan diri. Johan menjawab tantangan itu. Ia menggunakan teknik ular milik gurunya, menyerang dengan aura biru yang dahsyat sampai Kagel harus melompat mundur di detik terakhir karena kaget. Johan melompat girang karena berhasil memojokkan gurunya, sementara Kagel masih terpaku. Ia tidak habis pikir bagaimana anak ini bisa meniru teknik rahasia lidah ular dengan sempurna, hanya dalam sekali lihat, bahkan lebih sempurna dari penciptanya sendiri. Sang guru akhirnya sadar, muridnya adalah monster sejati dan tidak ada lagi yang bisa diajarkan. Saat istirahat, Kagel mengumumkan akan pergi ketika fajar tiba. Johan kaget, ia merasa ilmunya belum cukup. Tapi Kagel menegaskan bahwa Johan sudah lebih kuat darinya dalam waktu kurang dari seminggu. Di dekat api unggun, Johan sempat bercerita soal firasat buruk tentang mimpi leher terpenggal dan serigala hitam yang dia temui. Ia bahkan sempat mengira Kagel adalah pertanda kematiannya. Kagel menanggapi santai bahwa kesialan tidak punya bentuk pasti, lalu memberikan nasihat terakhir tentang senjata. Dia menyarankan Johan untuk mencari senjata dari Danistil, sejenis baja sihir kuno yang sangat langka dan mahal. Saking mahalnya, Johan mungkin tidak akan mampu membelinya seumur hidup. Poin pentingnya bukan soal membeli, kata Kagel, tapi sebuah peringatan. Kalau melihat musuh memakai senjata itu, lari sejauh mungkin. Kagel berdiri, bersiap pergi, meninggalkan Johan sendirian, sambil menitipkan pesan terakhir agar Johan jangan pernah melawan musuh yang tidak bisa dikalahkan. Namun, jika terpaksa bertarung, dia harus menang dengan cara apapun. Johan menggenggam tangannya erat, berjanji akan bertahan hidup. Sementara itu, kembali ke Kastil Aitz, suasana malam makin mencekam. Karimov yang bosan melempar gelas minumannya ke dinding sampai hancur karena rasanya tidak enak. Ia berkata minuman terbaik cuma ada di kamar Lord Gessen. Ibu tiri Johan melihat celah. Dengan senyum menggoda, dia menawarkan diri menemani Karimov ke kamar utama untuk bersenang-senang. Namun, respon Karimov justru sangat dingin dan tajam. Ia mengusir wanita itu. Si ibu tiri terkejut ditolak mentah-mentah. Ia mencoba membela diri karena waktu mereka sempit. Tiba-tiba, mata Karimov mulai bersinar merah dan terlihat menyeramkan. Kesatria itu menyeringai, mengatakan dia sudah bosan menunggu dan sekarang saatnya mencari hiburan yang sebenarnya, yaitu pembantaian. Philip yang berada di luar ruangan hanya bisa membeku dalam teror saat jeritan mengerikan mulai terdengar dari dalam kastil.